Kisah Nabi Yahya, sosok pintar dan tegas dalam berdakwah. Mengulas kisah Nabi Yahya, mukjizat Nabi Yahya. Kisah Nabi Yahya memberikan pembelajaran menarik. Dalam Al-Quran, terdapat 3 surat yang menceritakan tentang kisah Nabi Yahya, yaitu surat Ali Imran, Maryam dan Al-Anbiya. Untuk mengetahui lebih lengkap tentang kisah Nabi Yahya, ikuti sampai selesai. Mengulas kisah Nabi Yahya. Kisah Nabi Yahya, sosok pintar dan tegas dalam berdakwah. Kisah Nabi Yahya dimulai ketika Nabi Zakaria memanjatkan doa untuk meminta seorang keturunan kepada Allah untuk meneruskan dakwahnya. Kemudian, doa Nabi Zakaria dikabulkan oleh Allah. Istrinya, Isya mengandung dan melahirkan Yahya yang kemudian diangkat menjadi rasul di tengah kaum Bani Israel. 1. Sosok cerdas sejak kecil. Sejak masih kecil, Nabi Yahya dikenal sebagai sosok yang cerdas dan gemar membaca. Beberapa sumber menjelaskan, sejak masih kecil, Nabi Yahya selalu mendahulukan belajar dibanding harus bermain. Kebiasaan yang dilakukan Nabi Yahya tersebut, memberikan manfaat terhadap dirinya sendiri. Karena kebiasaannya, Nabi Yahya datang menghafal seluruh isi Taurat di usia yang masih sangat belia. Beliau memiliki ketekunan dan selalu rajin dalam mempelajari ilmu agama. Nabi Yahya tidak ragu untuk mengingatkan teman-temannya jika manusia dilahirkan Allah untuk beribadah bukan bermain-main. 2. Disegani binatang. Dalam kisah Nabi Yahya dijelaskan bahwa sejak masih kecil, beliau selalu memberikan kasih sayang penuh kepada binatang. Kebiasaannya inilah yang membuat Nabi Yahya selalu disegani dan dihormati oleh para binatang. Sebuah riwayat menceritakan, para binatang pernah terdiam ketika melihat Nabi Yahya memanjatkan doa sambil menangis di tengah gurun pasir. Pada saat itu juga, para binatang memilih untuk menjauh karena menghormati Nabi Yahya yang sedang memanjatkan kepada Allah. Hal itu dilakukan para binatang, agar tidak mengganggu Nabi Yahya ketika sedang berdoa kepada Allah. 3. Ikhlas menerima pemberian Allah. Suatu hari, ketika perutnya lapar dan ingin makan, beliau memilih untuk makan belalang. Sementara air minumnya, diambil dari sungai terdekat. Saat itu, Nabi Yahya mulai menyadari jika makhluk ciptaan Allah yang paling banyak menerima nikmat adalah manusia. Kemudian, Nabi Yahya menyimpulkan, jika kekayaan yang sejatinya adalah kekayaan hati yang begitu ikhlas dalam menerima semua pemberian Allah. 4. Bertemu dengan iblis. Salah satu kisah Nabi Yahya yang paling dikenal adalah pertemuannya dengan iblis. Di antara para nabi, Yahya adalah sosok yang disebut paling enak untuk diajak bicara. Ketika iblis menemui Nabi Yahya, beliau langsung membentaknya dan meminta untuk menunjukkan wujud aslinya. Namun, hal itu tidak dilakukan oleh iblis. Kala itu iblis mengatakan, jika permintaan Nabi Yahya adalah hal yang sangat berat untuknya. Hingga akhirnya, terjadi kesepakatan antara Nabi Yahya dan iblis untuk melakukan pertemuan pada keesokan harinya. Saat tiba waktu yang dijanjikan, iblis muncul di hadapan Nabi Yahya dengan wujud aslinya yang jelek dan menakutkan. 5. Berani ambil keputusan. Selain cerdas, Nabi Yahya dikenal sebagai sosok yang berani dalam mengambil keputusan. Ia tidak takut dengan segala hal, termasuk hinaan dan ancaman dari penguasa dalam menjalankan dakwahnya untuk menegakkan kebenaran. Nabi Yahya juga selalu mengingatkan orang untuk dapat bertobat. Nantinya, orang-orang yang bertobat akan diminta untuk mandi besar di Sungai Yordan. 6. Mengecam pernikahan Raja Herodus. Sosok Nabi Yahya yang tegas, ternyata menjadi ancaman untuk Raja Herodus Antipas. Ia adalah pengganti Raja Herodus Agung yang menguasai Galilea dan Perea. Dalam kisah Nabi Yahya dijelaskan, jika beliau mengecam pernikahan yang dilakukan oleh Herodus Antipas dengan Herodias. Karena Herodias adalah mantan istri dari kakak Herodus Antipas, yaitu Herodus Filipus I. Menurut Nabi Yahya, pernikahan yang diinginkan oleh Raja Herodus bertentangan dengan kitab Taurat. Hal itu pun, membuat Raja Herodus murka dan menyimpan dendam pada Nabi Yahya. 7. Dipenggal dan dijadikan persembahan. Raja Herodus yang dendam akhirnya memanfaatkan Salome, putrinya, untuk merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Yahya. Akhirnya, pada saat Raja Herodus Antipas menggelar pesta yang dihadiri oleh tamu-tamu penting, Salome menyajikan tarian yang membuat raja tersihir. Saat berada di bawah pengaruh sirih Salome,
raja berjanji akan mengabulkan permintaan Salome. Salome pun meminta kepada Raja Herodes Antipas untuk memberikan kepada Nabi Yahya. Karena tidak ingin mengingkari janjinya, Raja Herodes memerintahkan prajurit dan pengikutnya untuk mencari Yahya dan memenggal kepalanya. Tak hanya memenggalnya, kepala Nabi Yunus juga disuguhkan di atas nampan, kemudian diberikan kepala Salome. 8. Dikuburkan di Damaskus. Kematian Nabi Yahya meninggalkan duka tersendiri terhadap umatnya. Mereka semua merasa kehilangan sosok kekasih Allah yang begitu arif, lembut dan bijaksana. Hingga saat ini, maka Nabi Yahya masih ada di Masjid Agung Damaskus. Mukjizat Nabi Yahya. Kisah Nabi Yahya, sosok pintar dan tegas dalam berdakwah. Selama hidup menjadi seorang nabi, Yahya diberikan beberapa mukjizat seperti berikut ini. 1. Al-Hanan. Al-Hanan merupakan salah satu mukjizat yang diterima oleh Nabi Yahya. Mukjizat Al-Hanan ini adalah ilmu tentang rasa cinta terhadap sesama makhluk beserta alam semesta. Karena mukjizat tersebut, Nabi Yahya selalu dicintai oleh semua makhluk, termasuk binatang, gunung, dan gurun. 2. Menghafal dan memahami isi Taurat. Mukjizat lain yang diterima oleh Nabi Yahya adalah dapat menghafal isi dari kitab Taurat yang merupakan kitab suci Bani Israel. Seperti yang sudah dijelaskan dalam kisah Nabi Yahya, beliau dapat menghafal dan memahami Taurat di usia yang masih sangat belia. Kemampuan tersebut tidak lain karena didikan kedua orang tuanya sehingga menjadi anak yang cerdas. Itulah kisah Nabi Yahya yang bisa menjadi teladan dalam hidup. Semoga memberikan hikmah.